Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa yaqtadi tabdila ma'al husuli. Dan bagaimana mencari keutamaan, menuntut keutamaan serta mendapatkan al-farqu perbedaan. Bainaha di antaranya. Jadi bagaimana bisa mendapatkan keutamaan serta mendapatkan perbedaan antara selawat Fatih dengan salat dan Al-Qur'an. Yang mana dalam wazifah kalau tidak membaca Jawharatul Kamal, nah itu kan diganti dengan 20 membaca selawat Fatih, gitu kan? 20. Nah, kenapa nggak pakai sholat, gitu kan? Nggak pakai Quran? Bi anna hadhihi yakumu syai'un maqamaha. Dengan bahwasanya ini sesuatu yang bisa berdiri pada makomnya, wa huwa isruna min sholatil Fatih, yaitu membaca 20 daripada selawat Fatih. Kayaknya selawat Fatih ini luar biasa, bisa diganti dengan Jawharatul Kamal, gitu kan. Bisa sebagai ganti dari Jawharatul Kamal dengan selawat Fatih. Wassalatu wal Qur'anu la yakumu maqamahuma syai'un. Sedangkan salat dan Quran, nah itu tidak menempati makom keduanya sedikit pun. Jadi salat dan Quran tidak bisa menempati daripada pengganti Jawharatul Kamal. Kenapa harus selawat Fatih 20? Wahazal farku, dan ini perbedaan yaqtadi aksu ma yaqulul mu'taridu. Dan ini perbedaan menuntut kebalikan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang menentang. Li'anna ma lam yakum maqamahu syai'un afdalu mimma qama syai'un maqamahu bila syakin. Alasannya karena tidak akan menempati makomnya sesuatu, nah itu lebih afdol. Jadi sesuatu yang tidak menempati makomnya, nah itu lebih afdol, bisa lebih afdol daripada yang menempati sesuatu akan makomnya bila sakin, tanpa diragukan lagi. Jadi di mana kalau selawat Fatih, nah itu kan seolah-olah dia makomnya tinggi, sedangkan sholat dan Quran, nah itu tidak bisa menempati makomnya. Padahal yang namanya sholat dan Quran itu tentu lebih afdol daripada selawat Fatih, kan begitu. Nah ini walau lam takunis sholatu makbulatan illa biludu'i wa qiraatil Qur'ani la tajuzu ma'al hadasi. Dan andai kata tidak ada sholat itu yang diterima melainkan dengan wudu. Jadi sholat itu tidak akan diterima melainkan dengan wudu. Seolah-olah wudu ini sangat istimewa. Sebab kalau dia sholat nggak pakai wudu, percuma sholatnya. Berarti wudu, itu sesuatu yang istimewa, gitu kan. Bisa dikatakan lebih afdol daripada sholat. Padahal tidak demikian, gitu kan. Tidak demikian. Wa qiraatul Qur'ani la tajuzu ma'al hadasi. Dan membaca Quran juga tidak boleh serta berhadas. Baca Quran nih, dia nggak pakai wudu, kagak boleh, kan begitu. Harus berwudu. Ternyata seolah-olah wudu ini sangat istimewa, bisa dikatakan lebih afdol daripada membaca Quran. Padahal tidak demikian.
Nah, disinilah kita dikasih penjelasan yang ya sangat jelas, di mana belum tentu selawat Fatih itu ya lebih afdol daripada sholat. Belum tentu selawat Fatih lebih afdol daripada Quran, walaupun selawat Fatih itu bisa menjadi pengganti daripada Jawharatul Kamal, gitu kan. La adda dzalika ila tarki sholati inda faqdil ma'i ma'anna ma'muruna biqomatiha liwaktiha. Nah, sungguh menunaikan itu dalam hal sholat, ya, kepada meninggalkan sholat ketiadaan air, sedangkan ya kita ini diperintah dengan mendirikannya pada waktunya. Jadi sholat itu kan ya harus dilaksanakan tepat pada waktunya, bukan di luar waktu kan gitu. Nah, dan ya wudhu ini membawa peranan penting dalam sholat, sehingga sholat kalau tidak ada wudhu, nah tidak diterima, gitu kan. Fa idzat ma'nantum faqimus sholata inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Telah berfirman Allah Ta'ala, maka apabila kamu merasa tenang, ya sudah tenang, maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu terhadap orang mukmin, ya, sholat itu pada orang mukmin adalah ya sesuatu yang sudah ditentukan waktunya. Jadi nggak bisa dirubah. Jadi kalau sholat itu ya sudah ditetapkan pada waktu-waktunya, sehingga ya nggak bisa ditunda lagi. Wa ila tanasal Qur'ana ma'anna Allah Ta'ala anzara tarikahu bil wa'idi fi qaulihi. Dan kepada orang yang melupakan Quran, ya Quran dilupain, sedangkan sesungguhnya Allah Ta'ala itu ya telah memberikan peringatan kepada yang meninggalkannya dengan ancaman. Ya, orang yang melupakan Quran, di situ Allah akan memberikan ya ancaman dengan ya peringatan dengan ancaman kalau meninggalkan baca Quran. Sampai dikatakan oleh Allah fi qaulihi wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Dan barang siapa yang berpaling daripada ya zikir kepadaku, yakni baca Quran, ya dari Quran, maka sesungguhnya baginya akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Nah, berarti di situ kan ya sholat dan Quran ini ya sangat utama daripada wudhu, gitu kan. Bukannya wudhu itu lebih utama daripada sholat dan baca Quran, walaupun ya dia ini ya peranannya penting, gitu kan, peranannya penting, tapi itu ya hanya sebatas syarat aja. Untuk membaca Quran, untuk mengerjakan sholat, nah itu syaratnya harus berwudu. Bukannya dinyatakan bahwa wudu itu lebih afdol, baca Quran wudu lebih afdol daripada baca Quran, enggak. Ternyata ya dengan dalil-dalil Quran yang menunjukkan sholat itu sudah ditetapkan kewajibannya, dan juga baca Quran ya andai kata dia meninggalkannya menjadi satu kehidupan yang sempit yang Allah ancam, berarti bukan menunjukkan bahwa ya sholat itu dan baca Quran lebih rendah daripada wudhu, kagak. Sama juga ya selawat Fatih dengan sholat dan Quran. Jadi bukan dalam arti sholat dan Quran itu ya lebih rendah daripada selawat Fatih. Ya, ini cuman sebatas ya syarat aja, gitu kan, syarat aja.
Wa qala firrimahi, dan berkata lagi di dalam kitab Ar-Rimah, qala Imam Ibnu Athaillah, berkata Imam Ibnu Athaillah, la ya'taridu ala syekhi fima yaf'aluhu bi iznin, tiada berpaling pada seorang syekh pada sesuatu yang beliau kerjakannya, nah itu dianggap tidak berpaling. Kenapa? Karena dengan izin dari Allah Ta'ala. Semua yang beliau lakukan itu berdasarkan izin, tidak berpaling dari agama gitu ya. Wa qala Syekh Syaroni, dan berkata lagi Syekh Syaroni, innal abda iza dakhala tariqal qaumi wa tabahara fihi a'tahullahu ta'ala hunaka kuwatan listinbati naziril akamil ilahiyati zahirati ala haddin sawain. Berkata Imam Syaroni, sesungguhnya seorang hamba ini apabila dia masuk dalam satu thariqah dan dia menguasai ya pada masalah thariqah dalam peraturan-peraturannya, kayak Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani dan lainnya. Nah itu dengan sebab ya mereka ini menguasai ilmunya, akibatnya apa? Nah di sini Allah akan berikan kepada mereka itu di sana kekuatan untuk istinbat gitu kan, untuk istinbat sebagai perbandingan dari hukum Tuhan yang zahir pada batasan yang sama. Artinya kalau orang yang sudah memasuki thariqah gitu kan, kemudian dia menguasainya, sehingga di situ Allah memberikan satu ilmu kepada ya pemimpin thariqah ini, satu kekuatan. Ya kekuatan untuk ya istinbat, artinya beristihad gitu kan, beristihad ya sebanding dengan hukum-hukum Tuhan yang zahir pada batasan yang sama. Fayastanbitu fit tariqi wajibatun atau wajibatin wa mandubatin wa makruhatin wa khilafil aula. Maka beliau ini beristinbat di dalam thariqah. Nah itu ada kalanya yang wajib, ada kalanya yang sunnah, ada kalanya yang makruh, dan ya ada kalanya yang menyalahi dari yang lebih utama, gitu kan. Kadang-kadang menyalahi yang lebih utama. Nah itu yang diberikan oleh Allah kepada pemimpin-pemimpin thariqah, bisa istinbat, beristihad gitu kan, beristihad yang di situ tidak ada dari apa, dari Quran dan hadis, semata-mata ya kecerdasan mereka ini ya, yang Allah berikan. Faraja'ahu, dan merujuknya itu ya wa syekhuna radhiyallahu anhu wa an nabihi lam yustarat zalika bistihadihi. Dan berkata guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, tidak disyaratkan yang demikian itu dengan istihadnya. Jadi nggak selalu dengan istihad, kadang-kadang ya mengikut kepada Nabi, ya nggak selalu, dan kadang-kadang istinbat, dia beristihad. Bal ya'muru minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ya menyuruhnya itu dari Nabi. Misalnya apa? Dikatakan wahal tarokal insanu fiddini goyatan iza qala qalatun nabiyya Muhammadan. Dan apakah seorang itu meninggalkan di dalam agama pada akhirnya? Apakah itu seorang dianggap meninggalkan agama pada akhirnya apabila dia berkata begini, qalatun nabiyya Muhammadan, aku ini
ya bertaklid, artinya mengikuti kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah itu dibilang orang itu meninggalkan agama? Kan enggak. Kalau dia mengatakan ini apa yang dikatakan Nabi kepada saya, ini yang diperintah Nabi kepada saya, gitu kan. Misalnya apa namanya, ya zikir kan dalam syariat hukumnya sunnah, gitu kan. Tapi kenapa jadi wajib? Nah, gitu kan. Nah ternyata di situ ya beliau ya mengatakan ini perintah dari Nabi diiringi dengan janji, gitu kan, bertalqin, sehingga disitulah jadi hukumnya wajib. Ya. Wa iza lam taral hilala pasallim li unasin ro'auhu bil absori. Ada lagi, dan apabila engkau tidak melihat hilal. Hilal itu menjadi satu petunjuk awal bulan. Ya, misalnya bulan Ramadan, ya, bulan Syawal. Nah, itu dilihat pada hilal. Nah, kalau memang tidak kelihatan hilal, ya, bagaimana? Pasalim, maka ya berserahlah atau serahkanlah diri liunasin kepada beberapa orang yang melihatnya bil absori, dengan basironya. Jadi kalau memang dia tidak melihat hilal ya yang menunjukkan awal bulan, maka dianjurkan ya udah kamu ikutin, pasrah kepada orang-orang yang khusus, yakni para wali yang mereka itu melihatnya bukan dengan hilal tapi dengan basironya, mata hatinya. Sehingga mereka mengatakan ya udah besok kita mulai puasa. Nah, begitu kan. Jadi wajib juga diikutin, ya. Nggak perlu nggak perlu mengikuti ya yang umum syariat, gitu. Kalau memang itu ya udah dinyatakan oleh seorang wali Allah. Sebab mereka melihatnya bukan dengan mata kepala, dengan basirohnya, gitu kan. Ya dengan mata hati. Sini deh. Wallahu alam bissawab.